cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Negeri nomor 091473 plus 3 Balata, Kecamatan Jorlang Hantaran, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi tematik peran kerjasama Indonesia dalam mengatasi penggunaan obat-obat terlarang dan poster. Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Anak ibu, siapa hari ini yang mau memimpin doa? Oke, anak ibu Yuda, tolong maju ke depan, kita berdoa. Ambil sikap posisi yang benar ya untuk berdoa. Siapkan hatimu untuk berdoa. Saat kita bersatu dalam doa, ya Bapak, kami yang berkata dari surga, dan syukur kami aturkan segera. Ya Bapak di pagi hari ini kami mulai pelajaran kami, kau berkata ya Bapak, berilah kami kepintaran agar dapat menerima pelajaran atau hal-hal yang diberikan di apa yang dibutuhkan. Ya Bapak, bagi Indonesia yang kami terbuat atas nama Bapak dan juga ke pada guru-guru dan kedua orang tua kami berkata nama Bapak dan nama anak Yesus Kristus bersama kami. Amin. Amin. Oke. Terima kasih anak ibu Yuda. Silakan duduk. Anak ibu, ada yang tidak hadir hari ini ke kelas? Ya, semuanya ada. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Nah, anak ibu kalau sudah kelas 6 haruslah rajin sekolah ya. Ya kan? Di kelas 6 kamu penentunya lulus dari sekolah ini, kan begitu ya anak ibu? Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, ya, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dipimpin oleh anak ibu Indonesia. Silakan anak ibu semuanya berdiri. Sudah ya.
nanti suatu saat kamu akan menjadi pemimpin kan? Nah, bagaimana kamu memimpin bangsa ini menjadi lebih bagus? Berarti harus mempunyai ilmu. Kapan ilmu itu kamu ambil? Berarti dasarnya dari sekarang harus dipupuk dulu dari awal, ya kan? Dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, Nak Ibu? Oke. Nah, materi kita hari ini ya dari tema 4, subtema 2, pembelajaran kelima ya. Nah, lanjut. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama adalah anak ibu diharapkan nanti mampu ya hari ini merinci posisi dan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang keamanan dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, mampu merinci posisi dan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang keamanan dan lingkup ASEAN. Ya, silakan simak bagus-bagus, diperhatikan kembali. Yang ketiga, mampu menganalisis ciri-ciri poster yang baik. Nah, anak ibu hari ini kita belajar proyek yang ada hasilnya. Jadi nanti yang di sini ya setelah anak ibu nanti mampu mengetahui ciri-ciri poster yang baik, lalu harus bisa menghasilkan sebuah desain poster tentang narkoba. Ya, sampai sini paham anak ibu? Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah inilah yang kita capai. Diharapkan anak ibu hari ini datang ke kelas ini untuk belajar. Inilah yang harus dipahami. Oke? Nah, lanjut materinya. Ya, yang pertama materi kita adalah bahaya penggunaan narkoba. Nah, bahaya penggunaan narkoba itu lalu apa sih sebenarnya peran Indonesia dalam mengatasi narkoba di lingkungan ASEAN? Ya, lanjutnya setelah itu kita mempelajari ciri-ciri poster yang baik dan menarik. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri posternya, lalu kita harus mampu membuat poster yang menarik. Oke, lanjut. Nah, supaya lebih lanjut, silahkan anak ibu amati dulu video ini ya. Nah, setelah diamati video ini, nanti ibu akan bertanya kepada anak ibu apa yang kalian temukan dari video pembelajaran hari ini ya. Ini video pembelajaran mengantarkan kita ke topik pembelajaran hari ini. Jadi silahkan disimak videonya ya. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan 3 orang sahabat, yaitu Danu, Tommy, dan Zahra. Kamu dengar suara lonceng nggak? Oke, baik. Baik anak ibu, kita sudah sama-sama menyimak video pembelajaran tersebut. Nah, ibu mau bertanya, apa anak ibu temukan dari video pembelajaran tersebut? Ayo silakan tunjukkan tangan siapa yang memberikan pendapatnya. Apa yang kalian temukan dari video pembelajaran tersebut? Siapa yang bisa? Ayo anak ibu Leticia. Masa depan yang lepas akibat narkoba, jadi kita harus menghindari dan jangan coba-coba. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Silahkan tunjuk tangan. Oke, ayo Pasca. Ayo, apa nih ibu? Silahkan tunjuk. Dan mencoba narkoba lalu menaruh sahabatnya mendapat kerjakan dengan senang dan mengajak sahabatnya untuk berkawin dan sahabatnya mengatakan gimana dan lalu mengonsumsi narkoba terlalu banyak akhirnya dan meninggal.
Oke, baik. Terima kasih anak ibu. Semua jawaban kalian luar biasa. Nah, anak ibu, dari video pembelajaran tadi coba didengarkan dulu ibu. Ya, ibu mau bertanya, mulai dari awal cerita sampai dengan selesai. Bagaimana perasaan kalian? Sedih atau senang? Sedih. Kenapa sedih? Karena oke, dengarkan aku. Kalau nggak aktif kalian sekarang, kalian mulai besok nggak mau. Mau? Karena udah tahu kan ceritanya, kalau bertanya jangan clear. Sudah sekali lagi ya. Bagaimana perasaan anak ibu semua setelah menonton video pembelajaran tadi? Sedih atau senang? Sedih. Kenapa sedih? Oke. Nah, tadi di dalam video pembelajaran tersebut ada sahabat 3 orang. Namanya siapa yang pertama? Nah, mereka itu berteman dari tingkat SD sampai tingkat ke perguruan tinggi. Namun, si Tommy sama si Jara tadi prestasinya baik, kan? Namun si Danu prestasinya menurun karena Narkoba. karena si Danu mengonsumsi narkoba. Nah, apa akibatnya si Danu mengonsumsi narkoba? Menjadi ketergantungan. Sehingga terakhir tadi bagaimana? Dan meninggal. Ibu tanya kepada anak ibu, mau nggak seperti si Danu? Benar? Kalau tidak mau seperti cerita tadi yang ada di video itu, maka jangan coba-coba untuk atau mengenal ataupun mengonsumsi narkoba. Nah, ini kamu masih dasarnya pengenalan ya. Nanti mana tahu sudah besar ya, silahkan dihindari. Nah, anak ibu perhatikan kembali. Dari gambar ini kalian amati coba apa yang kalian perhatikan, apa aja yang ada di sini? Jenis obat ya, obat terlarang ya. Nah, dari video pembelajaran tadi juga ya kan sudah tahu apa penyebab dari penggunaan narkoba, ya kan? Nah, selain ketergantungan, supaya lebih lanjut nanti kita bahas merusak masa depan. Jadi jangan sampai rusak masa depan hanya dengan hama ini, ya, narkoba, oke? Nah, sekarang lanjut kita ke materinya. Siapa yang mau membacakan ini? Oke, coba dulu Marcelo, silahkan bacakan pengertian dari narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Baik, terima kasih kepada Ibu Marcelo. Nah, dari pengertian ini yang sudah dibacakan teman kita ya, anak Ibu Marcelo, karena Ibu sudah tahu apa itu narkoba kan? Ya. Pengertian dari narkoba itu adalah ya zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahaya itu kalau sudah sampai ketergantungan kan? Jadi lanjut ya, mengonsumsi narkoba ini ada 3 dampaknya bagi diri manusia. Yang pertama dampak fisik, yang kedua dampak psikologis, yang ketiga dampak sosial. Ayo coba dulu dampak fisik, siapa yang mau membacakannya? Suaranya yang lantang ya, yang keras. Oke, coba dulu bisa ya kamu baca dulu berdiri. Dampak fisik. Dampak fisik, banyak penyakit yang mengintai para pencandu narkoba. Di antaranya yaitu AIDS, hepatitis A dan C,
kemampuan kognitif, menurun gangguan pada hati, liver, gagal ginjal, infeksi, penurunan seksual, gangguan paru-paru dan pernapasan, gangguan jiwa. Oke, baik. Terima kasih kepada anak ibu. Bisa lihat dulu gini kan? Udah? Nah, anak ibu kalau membaca suaranya yang jelas membaca ya. Terus enam ibu membaca sudah harus lancar ya. Oke. Nah, dampak fisik itu masalah satu. Namanya dampak fisik berarti tubuh kita yang diserang ya. Apa itu Bu? Dampaknya penyakit. Anak ibu mau penyakitan enggak? Tidak kan seperti apa Bu penyakitnya? Ya. Nah, misalnya TBC ini ya, ini penyakit nanti kalau sudah besar mungkin sekarang kita belum mengerti. Nah, itu adalah penyakit menular ya. Nah, selanjutnya penyakit apa lagi Bu? Gangguan hati, gagal ginjal. Nah, ini semuanya menyangkut organ-organ tubuh. Ya. Selanjutnya dampak psikologis. Nah, bisakah Ibu narkoba ini berdampak kepada psikologis manusia? Bisa, ya kan? Apa dampaknya Bu? Yang pertama, ayo coba dibaca. Emosi tidak terkendali, lanjut tersinggung, selalu berbohong, tidak merasa aman, sulit berkonsentrasi, ketakutan luar biasa, curiga yang berlebihan, depresi, gila. Bisa juga jadi gila ya? Anak ibu mau jadi gila? Tidak ya? Depresi, stres. Orang yang mengkonsumsi narkoba ini tentu harus punya duit yang banyak. Ya. Jadi kalau tidak ada lagi uangnya, itulah yang membuat orang itu stres, depresi, dia tidak mampu lagi membeli. Ya. Jadi jangan ya. Dampak sosial. Kalau sosial ini berarti tingkatannya dengan sesama pergaulan ya, baik di masyarakat atau di rumah, di tempat umum. Apa dampaknya? Ya kan? Yang pertama, mengganggu ketertiban umum, merasa dikucilkan. Nah, ini yang perlu, merasa dikucilkan ini. Ada ibu orang yang sudah diketahui orang kalau misalnya temannya itu mengkonsumsi narkoba, pasti takut, pasti nggak mau menemani, ya kan? Tidak mau kan dikucilkan kan? Nah, selain itu lagi, tidak peduli dengan nilai atau norma yang ada. Nah, jadi kalau orang yang mengkonsumsi narkoba ini pikiran itu sudah blank, yang tenang, nggak ada dipikirkannya lagi apa, karena sudah memang udah rusak lagi organ-organ tubuhnya itu semua. Nanti anak ibu? Oke. Nah, apa kaitannya dengan materi kita hari ini Bu? Ya kan, peran Indonesia dalam pencegahan obat-obat terlarang ya. Nah, peran Indonesia dalam mengatasi narkoba di ASEAN. Siapa yang mau membacakan yang pertama? Ayo pasti, silakan dibacakan. Yang pertama, Melakukan kerjasama dengan negara lain untuk melakukan pertemuan dengan negara-negara ASEAN, membahas masalah peredaran narkotika. oke. Nah, kita ketahui negara ASEAN ada berapa? 10. Indonesia adalah salah satunya. Nah, jadi negara ASEAN itu selain dengan bekerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, juga bekerjasama dalam memberantas yang namanya narkoba. Nah, karena narkoba ini sebenarnya bukan masalah yang ditutup-tutupi lagi di negara kita ya, tapi sebenarnya sudah meluas ya kan? Nah, jadi peran Indonesia itu tidak lepas tangan dengan yang namanya mengatasi obat-obatan terlarang. Ya, selanjutnya Indonesia memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jerah dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Nah, anak ibu, selain kita mengonsumsi narkoba itu dampaknya tadi ada berapa? 3. Yang pertama tadi terhadap psikis, lalu psikologi, yang terakhir sosial. Nah, anak ibu juga ketahuan, misalnya seseorang itu
Gimana dengan polisi? Ditangkap, proses dulu kan, dan berikan efek jerah atau yang namanya sanksi hukum. Iya kan? Selain dari sanksi hukum nanti yang mengonsumsi narkoba itu juga direhabilitasi. Jadi panjang prosesnya. Rusaklah masa depannya, ya kan? Ya, Bu. Sia-sialah kamu belajar selama ini seperti video pembelajaran tadi kan sampai ke perguruan tinggi, tapi tidak dapat apa-apa. Iya kan? Nah, selanjutnya sampai di sini. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada yang mau dipertanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang dipertanyakan, Ibu akan memberikan LKPD yang pertama. Silahkan dikerjakan ya. Waktunya hanya 10 menit. Nilai per kelompok. Kelompok siapa yang tidak aktif akan dikurangi nilainya. Ibu berjalan ke setiap kelompok, Ibu akan menilai siapa yang tidak aktif. Silahkan dikerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasih. Oke, kalau sudah selesai, silahkanlah LKPD-mu kumpulkan per kelompok di
Ibu, inilah ciri-ciri poster yang baik seperti yang boleh dibacakan tadi. Yang pertama silahkan diperhatikan dulu pemani. Yang pertama memakai unsur warna yang mencolok supaya menarik perhatian. Nah, orang kalau melihat sebuah karya itu yang pertama dilihat dulu dari desain warna yang menarik enggak. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kalau poster itu menggunakan kata-kata yang singkat. Kenapa? Kalau panjang kata-katanya tentu orang malas membacakan, sudah tidak tertarik, ya kan? Nah, yang ketiga dia berisikan gambar yang menarik. Nah, lihat dulu poster ini. Misalnya tentang narkoba, temanya narkoba. Kalau tema narkoba membuat satu poster itu, berarti yang digambar adalah tentang yang berhubungan dengan narkoba. Misalnya apa? Seperti obat-obatan dan narkoba, ya kan? Baru bagaimana dia buatlah dia warna yang sesuai. Yang terakhir, dipasang di tempat yang strategis atau di tempat umum. Kenapa? Karena di tempat umum banyak orang, ya kan? Jadi tentu akan banyak yang membaca, ya kan? Nah, poster itu dibuat supaya apa? Supaya orang kelihatan melakukan, bukan sekedar dibaca, ya. Lalu langkah membuat poster. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Karena apa? Sekarang tugas kita adalah membuat poster. Untuk membuat poster itu bagaimana, Bu? Yang pertama, menentukan objek atau tema, ya kan? Selanjutnya adalah merumuskan kata-katanya, ya. Lalu yang ketiga, membuat kalimatnya singkat dan jelas. Lalu pilihlah gambarnya yang unik, ya. Bisa anak ibu buat seperti itu? Bisa. Nah, sekarang tugasnya adalah buatlah poster, ya. Ada ibu berikan LKPD, ada panduannya di sana. Buat poster, ya, sesuai panduan. Temanya tentang narkoba. Lalu nanti buat maknanya di bawah, lalu dipresentasikan ke depan. Oke. Saya berikan LKPD-nya, ya. Yang kurang oke, bentar Ibu. Cantik lagi. Oke, nah Ibu, waktunya kurang lebih dari 10 menit. Ya. Waktunya kurang lebih dari 10 menit. Silakan buat posternya, buat maknanya. Ya. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Oke? Sekali Ibu, ya. Ayo, silakan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku Siap anak Ibu? tersayang. Sudah siap anak Ibu? Sudah. Sudah selesai. Biar dipresentasikan ke depannya, silakan kumpul LKPD-mu di meja masing-masing. Oke. Yang mau presentasi ke depan, silahkan maju ke depan. Bagus maju berurutan. Jangan Ibu panggil. Ya, sudah. Yang presentasi duluan dulu. Kelompok. Hasil diskusi kelompok 2 maknanya adalah kita harus menghindari narkoba agar masa depan kita bagus. Tetapi kalau kita mendekati narkoba, jadi masa depan kita hancur. Jadi janganlah kita mendekati narkoba, tetapi kita harus menghindari dan
hindari dan jangan coba-coba. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok semua. Nah, itulah. Jadi ini perwakilan presentasi nanti LKPD-nya akan dinilai ya. Silahkan disimpan dulu LKPD-nya. Nah, ada itu. Sekarang kita tes evaluasi ya. Silakan dikerjakan evaluasinya. Oke?